banget. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik banget Satria. Kamu sendiri gimana kabarnya? Oh, baik banget juga nih. Udah lama banget kita nggak, Bertemu bareng. iya nggak geseran bareng juga. Eh, Udah dari kapan itu kira-kira? udah dari awal pandemi sih. Iya, tahu-tahu udah akhir tahun Satria, ya ampun. Aduh, udah selama pandemi ini kan kita work from home. Kira-kira selama work from home ini kamu jenuh nggak sih? Jenuh banget Satria, karena kan aku ngelakuin apa-apa di rumah nih, dari rumah. Terus butuh banget yang namanya refreshing. Kira-kira kamu punya nggak nih? List refreshing, tempat refreshing. Nah, aku tahu banget nih di daerah dekat Candi Borobudur itu Iya. ada tempat wisata baru namanya Swarga Bumi. Swarga Bumi. Tempat wisata kayak apa itu? Jadi di sana tuh kita bisa menikmati suasana alam, namun tetap dengan banyak fasilitas dan yang terpenting nih, tetap dengan protokol kesehatan. Wah, mantep banget itu. Kayak gimana sih tempatnya? Nah, penasaran kan? Jurnalis kita udah punya liputan ke sana. Jadi langsung aja kita cek. Di tengah hiruk-pikuk pandemi COVID-19, hadir salah satu wisata alam baru yang berada tidak jauh dari Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Ialah Swarga Bumi. Swarga Bumi dibuka pada tanggal 8 Agustus 2020. Swarga Bumi membawa konsep sederhana namun menenangkan. Sawah yang luas dengan adanya tempat bersantai juga spot foto instagramable. Mau bikin suatu wisata yang baru gitu, kayak mengangkat tentang sawah atau pemandangan lainnya gitu, biar kelihatan baru aja gitu. Membuka wisata di masa pandemi tidak menyurutkan wisatawan datang, karena Swarga Bumi menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer dan mengecek suhu tubuh. Saya lihatnya sesuai dengan protokol ya Mas ya. Mulai dari pintu depan itu sudah cek suhu, terus cuci tangannya juga komplit. Swarga Bumi buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 7 sore. Sedangkan saat weekend mulai pukul setengah 7 pagi hingga 6 petang. Harga tiketnya sendiri berkisar 15.000 untuk anak-anak dan 25.000 untuk dewasa. Wah, Wah, bagus banget Satria iya. tempatnya. Aku Keren jadi sih. pengen banget loh ke sana. Iya. Tapi kalau aku mau ke sana, gimana ya? Kan ribet banget tuh kalau harus pakai kendaraan pribadi. Terus aku nggak tahu tempatnya di sebelah mana. Nah ini ada kemarin tuh beberapa bulan yang lalu tuh pemerintah Jawa Tengah baru aja ngeluncurin yang namanya Transjateng rute Purworejo Magelang. Jadi nantinya Transjateng itu bakal mengangkut penumpang dari stasiun Kutoarjo sampai langsung ke Borobudur. Wah, Jadi kamu langsung tuh nggak perlu bingung-bingung lagi buat transportasi. Jadi begitu kamu turun dari stasiun bisa langsung sampai ke Borobudur. Wah, enak banget ya itu. Jadi Iya aku nggak dong. usah bingung lagi tuh buat kalau mau wisata di Jawa Tengah, tepatnya Iya, di Borobudur. Borobudur dan sekitarnya. Nah, penampakan dari Transjateng itu seperti apa sih, San? Nah, kamu penasaran kan? Nah, kita lihat liputannya berikut ini. Transjateng adalah bus rapid transit terpadu yang dioperasikan di bawah naungan Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Bus merah calon kebanggaan warga Jateng ini baru beroperasi di 2 jalur, yaitu Purwomanggung, meliputi Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Temanggung. Juga Subosuko, Wonosraten, meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Ini kan kalau di Magelang kan ada namanya Purwomanggung ya Mas. Ya, Purwomanggung itu kan Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo. Oh, Ya, jadi kita ambil yang ke arah Purworejo dulu. Nanti setelah itu dari sini mungkin bisa ke arah Secang ke Temanggung, maupun ke Wonosobo.
Danang, sebagai timer terminal Transjateng Borobudur, juga menyampaikan jalur Purwomanggung launching pada tanggal 1 September 2020 dan gratis biaya selama 9 hari dari tertanggal hadir. Danang pun berharap masyarakat semakin banyak yang beralih dari kendaraan pribadi ke Transjateng, yang dimana tarifnya cukup murah. Bahkan bisa dibilang sangat murah, hanya dari 4.000 untuk umum dan 2.000 untuk pelajar. Waduh Satria, aku setelah lihat tadi ada Transjateng, aku jadi makin nggak sabar buat ke Suarga Bumi nih. Asik banget tuh kayaknya ya. Tapi ya. kira-kira kamu habis dari sana nggak mau bawa oleh-oleh nih? Emang ada? Oh, yang ada oleh-oleh dong. dari sana? Oh, ada dong. Jadi di dekatnya daerah Borobudur, tepatnya di Muntilan Magelang, itu ada yang namanya sentra perajin arca. Arca tahu kan? Iya, yang gede-gede. Tapi Oh, ada iya. yang kecil-kecil juga. Oh, yang kecil Ya, yang tuh? perajin batu. Bisa Ya, batu. dibawa pulang ya berarti? Nah, itu juga. Nah, dari situ jurnalis kita juga sekalian mampir ke sana nih buat oleh kita yang di Wah, studio bisa kan. lihat dong Iya, kita nih. iya dong. Dan ini juga ada, terutama kita kasih buat teman-teman liputannya berikut ini. Sentra Kerajinan Pahat Batu di Muntilan, Magelang. Seni pahat batu di Magelang sudah tersohor sejak zaman dahulu kala, yang mana seni ini juga menjadi tradisi turun-temurun. Bahkan di tempat yang kita kunjungi ini telah hadir sejak tahun 1955. Oh ini kayak sejarah ini kayak turun temurun ada yang lah bisa ini turun temurun. Berbagai jenis patung batu pahatan, ornamen dinding, hingga relief dengan ukuran beragam yang bisa kamu temukan di Pusat Kerajinan Pahat Batu Muntilan. Kalian akan menemui kerajinan ini di pinggir jalan Kota Magelang menuju Yogyakarta, ataupun sebaliknya, yang jumlahnya tidak sedikit. Cocok bagi kalian yang ingin membawa oleh-oleh khas Magelang, namun tidak ingin yang terlalu tampak biasa. Bahkan kalian bisa request bentuk patung yang kalian inginkan. Wah, jadi Satria Waduh. tadi udah lengkap banget. Udah ada tempat wisatanya. Udah ada transportasinya, udah ada oleh-olehnya pula buat kita di studio nih. Wah iya nih, aku jadi nggak sabar. Dan buat teman-teman, kalau ingin menggunakan list dari Indonesia Weekend Show tadi untuk mengisi liburan akhir tahun bisa banget. Bisa banget tentunya. Dan buat teman-teman, sekaligus untuk menutup liputan pada hari ini, kami akan menampilkan laporan dari rekan kita Citizen Journalism Yang dan sudah- yang sudah mengirimkan ya. videonya. Akhir kata, saya Satria Revolusi. Dan saya Nabila Riyadi, sampai jumpa di Indonesia Weekend Show minggu depan. Kafe menjadi salah satu tempat favorit kalangan muda untuk berkumpul bersama teman ataupun sekedar ngopi sambil melepas penat setelah seharian beraktivitas. Namun, tak seperti kafe pada umumnya, terdapat kafe yang unik dan berlatar tempat di hutan, namun masih berada di daerah perkotaan. Tempat tersebut bernama Arborea Cafe, salah satu kafe yang berada di tengah hutan kota Arboretum Insinyur Lukito Daryadi MSc yang memasuki kawasan Manggala Wanabakti, Kompleks Kementerian Lingkungan Hidup. Sering ke kafe ini nggak? Kalau saya sih udah cukup sering ya, sekitar 2-3 kali lah ke sini. Kesan pertama kali ke kafe ini gimana? Fresh, karena kita ada di tengah-tengah apa ya, hutan bisa dibilang. Gitu. Terus apa yang membuat kafe ini beda dari kafe-kafe lain? Hampir sama kayak yang first impression tadi ya, soalnya apa ya, menurut gua unik aja gitu, menurut saya unik karena dia ada di tengah-tengah hutan dan apa yang kita rasakan di sini beda gitu. Kita benar-benar kayak menyatu dengan alam, ngopi, makan, nyantai sambil bisa melihat pemandangan hutan yang udah jarang banget sebenarnya di Jakarta. Kasih ya Mas. Ya, Arborea Cafe
buka pukul 8 pagi hingga 9 malam pada weekdays dan 11 siang hingga 9 malam. Dari Jakarta, Claudia melaporkan.